Seri 1. Jual tanah 3 tahun tidak laku. Awal dari kisah yang hampir membuat saya menyerah. Saya ingin bercerita, bukan untuk pamer, bukan untuk terlihat hebat, tapi untuk berbagi pelajaran. Bahwa kadang hidup membawa kita ke titik paling sempit, agar kita belajar kembali kepada Allah. Waktu itu, saya punya tanah. Luasnya sekitar 8.000 meter persegi. Dalam pikiran saya, tanah itu bisa menjadi jalan keluar. Kalau tanah itu terjual, utang bisa mulai ditutup. Napas bisa lebih lega, pikiran bisa lebih tenang, keluarga bisa kembali punya harapan. Tapi ternyata tidak semudah itu. Saya berusaha, saya ikhtiarkan. Bahkan tanah itu sempat diarahkan untuk dijadikan perumahan. Saya keluarkan biaya, tidak sedikit, sekitar 150 juta rupiah, habis hanya untuk pengurukan. Harapannya, setelah tanah itu dirapikan, nilainya naik, lebih mudah dilihat, lebih mudah diminati, lebih mudah dijual. Tapi kenyataan di lapangan tidak seperti yang saya bayangkan. Bukan untung yang datang, bukan pembeli yang datang, justru beban yang terasa semakin berat. Saya pasang spanduk besar, ukurannya 3 kali 6 meter, besar sekali. Secara logika, orang pasti melihat, orang yang lewat pasti membaca. Kalau ada yang butuh tanah, pasti menelepon. Begitu pikiran saya waktu itu. Tanah itu juga saya tawarkan kemana-mana, ke teman, ke relasi, ke orang yang saya anggap punya jaringan. Saya cerita, saya promosi, saya berharap, saya menunggu. Tapi hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan akhirnya tahun berganti tahun. 3 tahun, bukan 3 hari, bukan 3 minggu, bukan 3 bulan. 3 tahun tanah itu tidak laku. 3 tahun menunggu kabar. 3 tahun berharap ada telepon masuk. 3 tahun melihat spanduk besar berdiri, tapi tidak membawa hasil seperti yang saya harapkan. Bayangkan rasanya, tanah ada, tapi tidak menjadi solusi. Utang ada, dan terus berjalan. Beban ada, dan terus menekan di depan orang lain. Mungkin saya masih terlihat biasa saja, tapi di dalam dada ada tekanan yang tidak semua orang tahu. Malam terasa panjang, pikiran penuh, tidur tidak tenang. Setiap kali ada masalah baru datang, rasanya seperti beban lama belum selesai, tapi beban baru sudah mengetuk pintu. Di titik itu, saya mulai sadar, ternyata tidak semua ikhtiar yang terlihat besar pasti membawa hasil besar. Tidak semua rencana yang terlihat rapi pasti berjalan sesuai hitungan manusia. Tidak semua spanduk besar mampu menggerakkan hati pembeli. Saya sudah berusaha, tapi hati saya mulai lelah. Saya sudah bergerak, tapi jiwa saya mulai goyah. Saya sudah memakai banyak cara,
tapi hasilnya tetap belum terbuka. Dan disitulah saya hampir menyerah. Bukan hanya menyerah menjual tanah, tapi hampir menyerah pada keadaan. Namun ternyata Allah belum selesai menulis cerita. Kadang Allah menahan sesuatu, bukan karena ingin menghancurkan kita, tapi karena ingin mengajarkan sesuatu yang tidak akan kita pahami. Kalau semua berjalan terlalu mudah, saya belum tahu saat itu bahwa titik buntu itu akan menjadi awal pertemuan saya dengan satu pelajaran besar. Pelajaran tentang doa, pelajaran tentang ikhtiar, pelajaran tentang tawakal, dan pelajaran tentang metode 3S. Sebelum melangkah, sedang melangkah, setelah melangkah. 3 hal sederhana yang ternyata mengubah cara saya berusaha. Bukan hanya mengubah strategi, tapi mengubah hati, mengubah niat, mengubah sandaran. Inilah awal kisahnya. Tanah 8.000 meter, spanduk besar 3 kali 6 meter, biaya pengurukan 150 juta, ditawarkan kemana-mana, tapi 3 tahun tidak juga laku. Saya hampir menyerah, tapi Allah mempertemukan saya dengan pelajaran yang mengubah segalanya. Bersambung ke seri 2, metode 3S, tawakal sempurna.